Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Sur Emperor ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Dojun sekali lagi mendatangi Yongdungpo Capital untuk menghukum Chang Seop dan para bawahannya yang udah berani menculik nenek dan Unyeong dari rumah Dojun. Meski Chang Seop berkali-kali minta maaf dan berjanji akan setia seperti anjing, tanpa ampun Dojun menghukumnya dengan membakar habis tangan kirinya sebagai ultimatum bagi yang lain. Kalau berani lagi menyentuh nenek dan Unyeong, Dojun bahkan mewajibkan mereka untuk melindungi nenek dan adiknya selama 24 jam setiap hari sampai mereka mati. Keesokan harinya, setelah memastikan keberadaan nenek dan Unyeong yang disekap di hotel milik Yongdungpo kemarin malam, terlihat Dojun dan Unyeong makan bersama di McD terdekat. Selagi makan, Dojun pun membaca berita online di mana tertulis kalau pemerintah dan asosiasi hero memperlakukan Dojun seperti dia udah mati bersamaan dengan hilangnya Riff secara tiba-tiba. Dojun tahu kalau dia memberitahu pihak berwenang bahwasanya dia masih hidup, yang ada malah dia yang dirugikan. Lagian Hwang Chang Seop akan membantunya menemukan rumah baru. Jadi Dojun mau bawa santai aja terkait dugaan kematiannya. Kepada Unyeong yang sangat senang makan burger bersama kakaknya, Dojun bilang kalau si adik nggak perlu masuk ke TK tahun ini. Sekalian aja dia masuk ke SD swasta bergengsi tahun depan, supaya si adik nggak dibully kawan-kawan sebaya karena nggak punya orang tua. Namun tiba-tiba Unyeong malah bertanya apa Dojun sekarang adalah seorang hero karena bisa selamat dari Rift Zone. Emangnya kenapa? Apa kau suka kalau aku jadi hero? Tanya Dojun balik setengah menggoda. Unyeong menjawab, enggak, justru aku berharap kakak bukan hero. Kalau kakak hero, kakak bakalan sering melawan monster mengerikan dan bisa aja kakak mati. Aku dan nenek cuma mau kita hidup bersama untuk waktu yang lama, Kak. Sebuah ucapan yang menyayat hati Dojun hingga membuatnya terdiam kehilangan kata-kata, larut dalam pikirannya sendiri. Jiwa Sword God pun teringat dengan kerasnya dunia masa lalu, di mana dialah manusia terakhir yang selamat. Sword God menghabiskan banyak waktu untuk bertarung melawan monster dan kehilangan segala hal. Tapi sekarang, sesuatu yang berharga yaitu keluarga kembali muncul di sisinya. Meski dia udah sangat lama melupakan kehangatan keluarga itu. Sambil mengenang momen bersama nenek dan Unyeong, Dojun bilang dalam hatinya, di sini, di tempat ini, kurasa aku bisa hidup bahagia dengan melindungi kebersamaan yang sederhana. Sekarang kita pindah ke Asosiasi Hero Korea Selatan. Terlihat pendiri dari Asosiasi Hero Korea Selatan sekaligus direktur dari Federasi Hero Dunia yang bernama Na Tae-hwang sedang menanyakan pada bawahannya, apa benar hilangnya Riff secara tiba-tiba di Mapo nggak bisa terungkap? Si bawahan segera minta maaf karena mereka nggak punya info apapun terkait situasi terkini. Hal itu membuat Tae-hwang frustasi karena Riff yang tiba-tiba menghilang bisa aja punya potensi untuk muncul lagi kapan aja. Itu benar tuan, memiliki variabel yang gak terduga seperti ini berbahaya. Akan lebih baik jika monster wave beneran kejadian, kata si bawahan. Tapi Tae-hwang langsung menyanggah dengan keras kalau keselamatan warga 100% adalah hasil yang sangat bagus. Sedikit cerita tentang Na Tae-hwang. Dia adalah salah satu dari 100 hero yang paling dihormati di dunia. Kalau dia mau ikut pemilu presiden, dia pasti akan menang dengan angka paling tinggi dalam sejarah. Bahkan ada rumor yang bilang kalau dia mampu menjatuhkan keluarga konglomerat Korea jika dia mau. Tapi ketertarikannya bukan menjadi presiden atau orang terkaya, melainkan keamanan para warga dan persiapan menghadapi kemunculan Rift. Makanya Tae-hwang menyuruh bawahannya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh agar alasan menghilangnya Rift secara tiba-tiba segera terungkap. Selain itu, pastikan agar membeli rumah para warga yang mau pindah dari Mapo di atas harga pasar supaya meringankan beban mereka. Maunya kita juga punya pemimpin seperti ini ya. Selagi Tae-hwang mengecek laptopnya, jujur dia heran kok bisa Rift Zone muncul secara bersamaan di berbagai negara sekaligus. Sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya. Gegara itu, banyak hero dari Inggris harus ditugaskan untuk mengatasi Rift negara lain. Namun tiba-tiba, Tae-hwang terkejut luar biasa ketika mendapat notif darurat di laptopnya. Kalau di Inggris yang sedang kekurangan hero, malah muncul Rift secara mendadak. Sementara itu Dojun sendiri kembali mendatangi toko penjualan Magic Stone yang selama ini dia jajah.
Pastinya penjaga toko langsung panik ngelihat kedatangan Dojun. Tapi kali ini dia punya manajer untuk membackingnya. Tanpa basa-basi, Dojun langsung nunjukin tas yang berisikan Magic Stone. Tapi si manajer yang curiga kalau Dojun lagi-lagi membawa Magic Stone rank rendah, segera menolak dan mengusirnya. Si manajer beralasan, mana mungkin dia berbisnis rugi dengan komisi yang cuma 1%. Dengan tatapan tajam, si manajer bilang, "Ambil tasmu sekarang dan keluar dari sini. Jangan pernah datang lagi ke toko kami." Mendengar itu, Dojun menendang tasnya sedikit untuk ngeluarin semua Magic Stone yang ada di dalam. Dan seketika, mata penjaga toko dan si manajer malah terbuka dengan lebarnya ketika ngelihat Magic Stone super langka yang keluar dari tas Dojun. Dalam hatinya si manajer bilang, "Tunggu, apa itu Hero Magic Stone? Itu Hero Magic Stone legendaris yang katanya berapapun harganya akan orang membayar. Kenapa dia bisa punya itu?" Sedikit cerita tentang Hero Magic Stone. Dulu ada gembong narkoba dari Meksiko yang cukup terkenal bernama Kerzaman. Saat itu dia sedang memecah Magic Stone untuk membuat narkoba. Tapi tiba-tiba nggak sengaja terjadi kecelakaan, sehingga kekuatan dari Magic Stone itu malah membuatnya awakening menjadi hero. Sejak saat itu, khusus Magic Stone tersebut menjadi item viral bagi awakening hero dan juga peningkatan mana. Makanya kini disebut sebagai Hero Magic Stone. Benar-benar sumber energi yang sangat langka, sekaligus barang super mewah. Ngelihat item selangka itu, spontan sikap si manajer langsung berubah 180 derajat. Dia mencoba negosiasi segala cara agar Dojun setuju dengan komisi penjualan paling rendah di angka 6%. Jujur si manajer cuma bisa kesal dan marah dalam hatinya. Mendengar Dojun tetap kukuh di angka komisi 1%, nggak mau mengalah sedikit pun. Tapi rasa murka yang tertahan itu segera berubah menjadi rasa kaget yang luar biasa ketika Dojun bilang kalau dia punya item langka seperti itu sebanyak 7 tas lagi. Sehingga si manajer langsung gercep membuat kontrak dengan Dojun dan mentransfer biaya jual beli sebesar 67 miliar won. Dengan begitu, 110 miliar won untuk membeli rumah teraman di Korea. Bagi Dojun, kini semakin dekat dengan kenyataan. Masalahnya gate biasa nggak cukup untuk menghasilkan Magic Stone grade tinggi. Makanya Dojun cuma berharap agar dia bisa masuk ke dalam Rift Zone dengan bebas. Bak Gayung bersambut, tiba-tiba Dojun dapat SMS darurat dari Kementerian Luar Negeri Korea di HP-nya. Kalau Rift Zone mendadak muncul di Inggris. Namun entah mengapa, Dojun alias Sword Guard malah nggak mau terlibat kali ini. Nggak seperti di masa lalunya sebagai Sword Guard. Dia ngerasa, daripada jauh-jauh ke Inggris untuk mengurus Rift Zone, lebih baik dia menghabiskan waktunya bersama keluarga. Sekejap kemudian, Dojun bersama nenek dan Unyong makan bersama di restoran mewah. Mereka menikmati daging barbeque mahal yang sama sekali belum pernah mereka coba seumur hidup. Sehingga Unyong dan nenek sampai tersenyum sumringah merasakan kelezatan daging yang tiada tara. Tapi selagi mereka menikmati makanan, tiba-tiba Juyeon menghampiri meja mereka dan bilang ke Dojun, apa Dojun bisa bicara empat mata sebentar dengannya? Belum sempat Juyeon melanjutkan pembicaraan, Dojun malah memotongnya dengan bilang, apa kau nggak lihat kami sedang makan? Kalau kau mau bicara, kembalilah nanti setelah kami selesai, kata Dojun dengan tatapan serius yang membuat Juyeon kesal sendiri. Bisa-bisanya dia sebagai wanita terkenal sekaligus hero rank S, diabaikan oleh pria antah berantah seperti ini. Mau nggak mau Juyeon terpaksa harus menunggu di waiting room. Dan selagi dia menjadi buah bibir pengunjung restoran lainnya, karena dia adalah top 10 hero tercantik di dunia, Juyeon malah menatap punggung Dojun lekat-lekat karena penasaran kok bisa Dojun yang dicurigai awaken 2 bulan yang lalu setelah keluar dari gate masih hidup di saat pemerintah dan asosiasi hero udah menetapkan kematiannya atas insiden Rift di Mapo belum lama ini. Dalam hatinya Juyeon bilang, cuma dari tatapan dan satu kalimat darinya udah membuatku terkejut. Apa iya seseorang yang baru awaken mencapai rank S kurang dari 2 bulan? Bahkan Kafmore yang sering membawa Magic Stone aja butuh waktu sampai 5 tahun untuk mencapai rank S setelah awakening. Nggak mungkin kalau dia itu rank S. Dia pasti punya special ability tertentu. Dan akhirnya, Dojun pun selesai makan bersama keluarga, sehingga Juyeon keluar dari waiting room untuk menghampiri. Namun tiba-tiba, nenek dan Unyong tersentak, sedangkan Dojun terdiam kesal karena ngelihat sosok lain muncul menghalangi jalan mereka. Sosok yang lebih mirip preman itu bilang, wah, siapa ini? Seo Dojun. Jadi selama ini aku memang gak halusinasi. Gimana kau bisa merangkak keluar dari gate? Hah? Spontan hati Dojun menjeritkan nama Kang Chulo saat ngelihat sosok tersebut. Kang Chulo kemudian mendekati Dojun dan bilang sekali lagi, aku tahu kau itu kecoa, tapi gak kusangka kalau kau benar-benar kecoa yang susah mati. Gak mau termakan provokasi, Dojun pun bilang ke Juyeon yang ikutan kaget ngelihat kemunculan Kang Chulo. Hei, katanya ada yang kau mau bicarakan denganku bukan? Aku akan mendengarkanmu, tapi tolong bantu keluargaku sebentar.
Apa yang sebenarnya kau mau aku lakukan? Tanya Juyeon penasaran. Dojun menjawab, bantu aja carikan taksi untuk keluargaku pulang. Karena aku ada urusan hutang yang harus dibayar, kata Dojun yang kemudian menatap Kang Chulwo sambil sama-sama mengerahkan aura intimidasi pekat. Sesuai permintaan Dojun, Juyeon membantu nenek dan Unyeo mendapatkan taksi pulang. Sedangkan Dojun sendiri baru aja menampar pipi Kang Chulwo keras-keras di hadapan banyak pengunjung sampai kulit wajahnya memerah dan bergelombang yang membuatnya malu sekaligus murka. Saking marahnya, tanpa ragu Kang Chulwo memukul seorang pelayan yang melarangnya bertarung di restoran. Sehingga para pengunjung pun ketakutan dan segera keluar dari restoran. Dengan lantang Kang Chulwo bilang ke Dojun, "Apa kau sangat ingin mati, ha? Aku tanya, apa kau mau mati, bajingan?" Baru aja Chulwo meneriakkan sumpah serapah, tiba-tiba Dojun menerjang secepat kilat sekaligus melepaskan straight punch bertenaga yang membuat wajah Chulwo sangat kesakitan hingga satu lututnya jatuh menyentuh lantai. Selagi darah menetes dari wajah Chulwo ke lantai, Dojun pun bilang dengan tegas, "Kang Chulwo, kau adalah orang yang menjebakku ke dalam gate dan mengunciku di sana. Iya kan? Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Apa aku salah?" Chulwo malah membalas dengan provokasi yang lebih parah. Memangnya apa yang harus dibicarakan dengan orang yang bahkan dibuang oleh ayahnya? Atau ibumu yang sangat ingin kau mati? Siapa sangka Dojun malah menekan tombol rekam di HP-nya saat Chulwo mengatakan itu barusan. Dan dia pun mengancam Chulwo agar berani mengatakan itu lagi. Tapi Chulwo sama sekali gak peduli jika kejahatannya terungkap. Dia pun segera mengaktifkan mana pekat di tinju kanannya sembari bilang dengan lantang, "Apa lagi yang perlu kukatakan? Apa soal ibumu yang pelacur itu? Mati aja sana, Seo Dojun!" teriak Chulwo sambil menerjang secara full power untuk melepaskan tinju berlapiskan mana terkuatnya. Ngelihat itu, Dojun yang kini gak bisa lagi menahan murka. Tanpa ragu dia juga mengaktifkan mana di tangannya. Tapi bukan untuk counter punch ataupun menangkis, melainkan ditembakkan dengan keras untuk memantulkan serangan Chulwo sampai membuatnya terkaget-kaget luar biasa. Di celah kesempatan Chulwo kaget tersebut, Dojun sekali lagi menembakkan mana pekat dari tangannya yang membuat Chulwo terpelanting keras ke lantai. Dan selagi Juyeon memastikan agar pelayan gak menghubungi polisi, Dojun kini mendekati Chulwo yang terduduk di lantai, meninjunya tanpa ampun secara bertubi-tubi tanpa henti. Sehingga Juyeon yang ngelihat itu cuma bisa heran dan bilang dalam hatinya, "Kang Chulwo itu hero rank B. Sulit dipercaya melihatnya dipukuli tanpa bisa melawan. Apa itu artinya Dojun sekitaran rank B? Enggak, mungkin aja udah rank A. Kalaupun dia beneran rank A, apa iya bisa menghajar rank B sampai segitunya?" Juyeon pun mendekati Dojun dari belakang dan bilang, "Seo Dojun, kau cuma akan menghabisinya kalau terus begitu." Mendengar itu, Dojun akhirnya berhenti menghajar dan melepaskan Chulwo ke lantai. Tapi kemudian Juyeon bertanya, "Orang itu seberapa jauh kau tahu tentang Kang Chulwo? Apa kau tahu kalau dia itu keponakan dari hero rank S, Kang Yeongpyo?" "Ya, aku tahu." "Terus kenapa?" Jawab Dojun ketus yang membuat Juyeon heran. Kenapa Dojun seolah gak peduli dengan konsekuensi apa yang akan dia hadapi. Juyeon kemudian jelasin kalau Kang Chulwo sejauh ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu karena perlindungan dari Kang Yeongpyo. "Apa kau sadar yang kau lakukan sekarang ini sangat berbahaya? Aku bisa paham secara kasar apa yang kalian permasalahkan. Tapi kau salah paham jika berpikir kalau Kang Yeongpyo akan mengerti juga." Tegas Juyeon memperingatkan. Sewaktu Juyeon bertanya apa Dojun gak takut dengan Kang Yeongpyo, Dojun malah tersenyum kecil dan menjawab, "Haha, di luar itu semua, fakta kalau kau tahu banyak informasi tentangku, itu mulai membuatku terganggu," kata Dojun yang mulai memancarkan aura intimidasi. Makanya Juyeon segera minta maaf dan dia bilang kalau dia disuruh pamannya yang punya toko di Gasan, tempat jual beli Magic Stone, untuk bertemu Dojun. Karena itu, mulai sekarang Juyeon meminta agar Dojun menjual semua Magic Stone-nya kepada dia aja. Perkara ada banyak gak masalah, karena sebagai hero rank S, Juyeon punya aset yang gak terhitung. Selagi Chulwo masih terkapar pingsan di lantai, Dojun pun bilang, "Bukannya aku gak bisa menjualnya, tapi aku punya sebuah syarat." "Bukan syarat yang aneh sih. Ini pasti bukan apa-apa bagimu, Hyun Juyeon."
Kita pindah ke Hong Hae-ju yang lagi marah-marah kepada manajer Lee, bahkan sampai melempar botol anggur karena mendengar Do-jun ternyata masih hidup. Setelah minta maaf karena asosiasi hero juga awalnya percaya kalau Do-jun udah mati, manajer Lee ngelapor hal yang lebih penting ke Hae-ju, yaitu Kang Chul-woo yang udah dikalahkan oleh Do-jun. Bahkan ada kemungkinan kalau Do-jun udah tahu sesuatu. Mendengar itu, Hae-ju spontan kaget dan panik, lalu bilang dalam hatinya, "Jika ayah dan suamiku tahu, pasti akan merepotkan. Tapi, aku masih bisa menutupinya agar nggak terjadi masalah. Namun tetap aja, kalau udah keluar ke media, harga saham pasti akan turun. Aku harus menghentikannya." Hae-ju pun langsung menyuruh manajer Lee dengan tegas agar segera hubungi pihak media. Jika mereka membuat masalah ini muncul ke publik, ancam mereka kalau grup T dan grup W akan memotong semua belanja iklan dan memutus kontrak kerjasama. Lalu polisi bungkam mereka sekarang, tegas Hae-ju kepada manajer Lee. Untungnya manajer Lee udah inisiatif melakukan itu duluan, sehingga Hae-ju bisa bernapas lega. Tapi kemudian manajer Lee malah berbisik, "Nyonya tahu kalau itu bukan solusi permanen kan? Masalahnya, Kang Chul-woo itu sepupunya Kang Yong-pyo." Spontan Hae-ju pun langsung kaget mendengarnya. Sedikit cerita tentang Kang Chul-woo. Konon dia sangat terkenal sebagai sampah, bahkan di dunia hero. Meski begitu banyak yang bilang kalau Kang Yong-pyo sangat peduli padanya, pada kenyataannya, Kang Chul-woo hanyalah bidak yang melakukan segala pekerjaan kotor yang diperintahkan Kang Yong-pyo. Lalu manajer Lee pun jelasin, ketika Kang Chul-woo dimanipulasi oleh polisi dan media, hal itu juga ikut merusak reputasi dari Kang Yong-pyo. Jadi manajer Lee yakin kalau Kang Yong-pyo sepertinya udah mengambil langkah awal. Mendengar itu, Hae-ju langsung menyuruh manajer Lee untuk jadwalkan meeting bersama Kang Yong-pyo. Selain itu, terkait Hwang Chang-seop dari HCS Capital yang katanya udah berkhianat dari pihak Hae-ju karena melindungi keluarga Do-jun, Hae-ju meminta manajer Lee untuk hubungi jaksa Park. "Kita akan buat dia membayar harga karena berani membuangku dan malah memilih si keparat itu," kata Hae-ju dengan wajah murka. Gak berselang lama, Joo Yeon, Do-jun bersama beberapa hero lain udah berada di depan salah satu rift zone di Korea. Satu di antara 37 rift zone Korea, di mana baru 5-nya yang berhasil diubah menjadi gate. Sisa rift zone yang lain, termasuk yang Joo Yeon masuki ini, cuma bisa dimasuki oleh hero dari asosiasi yang udah menjadwalkan diri. Itu pun Joo Yeon sebagai hero rank S dari asosiasi masih harus melakukan verifikasi secara menyeluruh dan diawasi dengan ketat. Salah satu hero rank A Korea dari asosiasi, sekaligus Gold Master Cleom yang bernama Jeong In-jo, nggak menyangka Joo Yeon menyarankannya hunting di rift zone. Ada apa ini? Tanya In-jo penasaran. Joo Yeon terpaksa berkilah kalau dia cuma mau bersenang-senang aja. Padahal aslinya, waktu itu Do-jun bilang terkait syarat Joo Yeon boleh membeli Magic Stone darinya, Joo Yeon wajib mengajaknya memasuki rift zone. Dengan begitu, bahkan Do-jun bersedia menjual semua Magic Stone kepada Joo Yeon dengan harga pasar. Sebuah syarat yang menurut Joo Yeon sebenarnya sangat gila. Meski begitu, Joo Yeon merasa tetap diuntungkan karena bisa mendapatkan hero Magic Stone dengan mudah. Akhirnya mereka pun memasuki rift zone yang areanya mirip seperti hutan subur terbuka. Baru aja masuk ke dalam, In-jo malah langsung menggoda Joo Yeon. Apa pria baru yang belum dia kenal adalah pacarnya? Joo Yeon langsung menampik dugaan In-jo dan bilang kalau dia mengajaknya ke sini karena Joo Yeon punya hutang yang harus dibayar kepadanya. Sebuah alasan yang kedengaran aneh bagi In-jo. Kok bisa hero rank S berhutang kepada seseorang? Namun tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan monster kokatris yang menerjang. Ngelihat itu, Joo Yeon langsung menyuruh anggota tim untuk menyiapkan formasi tempur. Tapi Do-jun malah maju sendirian ke depan untuk menghadapi monster ayam raksasa yang membuat Joo Yeon dan kawan-kawan kaget melihatnya. Tanpa ragu, Do-jun mengaktifkan mana atribut api di tangannya, lalu melepaskan satu tinjuan super keras dengan tangan itu yang menghantam kepala si monster dengan telak, membuatnya langsung terhempas sampai membentur tanah dengan begitu dahsyat. Joo Yeon yang ngelihat si monster kepalanya nyaris bolong dan paruhnya retak-retak cuma bisa terdiam kaget nggak percaya. Sedangkan rekan tim yang laki-laki sambil berkeringat dingin dia bertanya, "Apa yang terjadi? Apa dia mati hanya dengan sekali serang?" "Belum, dia harus mati seperti ini," jawab Do-jun lantang, yang kemudian menginjak bagian kepala si monster yang nyaris bolong keras-keras, sehingga otaknya tergeprek hancur nggak bersisa. Otomatis Joo Yeon dan kawan-kawan bergidik ngeri ngelihat itu.
Sedangkan Injo yang sama ngerinya bertanya ke Juyeon siapa pria itu sebenarnya. Sewaktu Juyeon menjawab dengan nada ragu-ragu kalau pria itu cuma manusia kuat, Injo yang gak percaya bertanya sekali lagi. Menurutmu berapa banyak hero yang bisa mengalahkan Cockatrice dengan satu serangan? Itu tadi pertarungan udara. Si monster bahkan gak bisa menghindari tinju yang mengarah padanya, lalu langsung KO di tempat. Itu semua cuma dalam satu serangan. Teman priamu itu monster apa? Mendengar itu, Juyeon makin penasaran siapa Dojun sebenarnya. Makanya dia bilang ke Injo kalau mereka harus merubah rencana. Karena Juyeon harus pergi ke pusat asosiasi hero untuk sementara. Tapi Dojun yang sedang mengambil Magic Stone dari Cockatrice malah menyindir kalau dia nggak akan berbagi dengan seseorang yang nggak ada kontribusi. Kesal mendengar itu, Juyeon langsung mengajak Dojun untuk masuk lebih dalam. Berhubung dia udah hafal dengan tempat tersebut, Juyeon meminta agar dia yang memimpin jalan. Ikuti aku dari jarak dekat agar kalian gak kesasar, kata Juyeon kesal, yang kemudian berlari sekuat tenaga duluan ke depan hingga menciptakan dorongan angin yang kuat ke belakang. Ngelihat itu, Dojun pun segera menyusulnya dengan kecepatan yang lebih gila lagi. Sampai-sampai efek hempasan anginnya membuat Injo dan kawan-kawan terkaget-kaget. Bahkan Injo mengaku kalau Juyeon adalah peluru, maka pria itu adalah cahaya. Karena kecepatan mereka yang sama-sama di luar nalar dan gak mungkin bisa terkejar, Injo pun menyuruh rekan guildnya untuk hunting aja di dekat situ seperti biasa. Sembari ngelihat mayat Cockatrice yang dibantai dengan one hit oleh Dojun, Injo bilang dalam hatinya, semua orang memuji kami sebagai hero rank A, tapi di hadapan rank S, kami ini cuma serangga kecil. Juyeon dan pria itu juga, kata Injo yang merasa iri dengan kemampuan dua orang yang udah ninggalin mereka di belakang. Sementara itu, Juyeon yang duluan lari ke depan ngerasa dirinya terlalu cepat. Makanya dia mau melambatkan kecepatan larinya untuk Dojun. Namun tiba-tiba, Dojun yang mengejar udah berada di sampingnya dan bilang, apa kita nggak bisa lebih cepat lagi? Spontan Juyeon kaget bukan main, sampai terpeleset menghentikan larinya. Dalam hatinya Juyeon bilang, apa yang terjadi barusan? Aku sampai terkejar. Padahal berdasarkan kecepatan, aku ini terbaik top 2 di Korea Selatan. Dojun pun sengaja mundur ke belakang, serta mengejek Juyeon lebih lambat dari perkiraannya. Sebuah ejekan yang membuat Juyeon kesal sekaligus malu. Namun tiba-tiba, Dojun ngelihat ke arah depan di mana ada sebuah bukit yang lumayan tinggi. Dojun pun bertanya ada apa di bukit sana. Juyeon menjawab, tempat itu adalah di mana bos monster Rift Zone ini berada. Apa kau pernah dengar Kaserian? Monster raksasa setinggi 20 meter yang mirip Wyvern. Nggak usah pikirkan dia. Kau setidaknya perlu minimal 3 hero rank S untuk mengalahkannya. Oh, apa itu bos yang punya Magic Stone Grade Sangsang? Tanya Dojun yang malah penasaran. Juyeon mengiyakan. Itu adalah Magic Stone Grade Imaginary, satu tingkat di bawah rank tertinggi. Bukannya dengerin peringatan Juyeon, Dojun malah main langsung tancap gas aja ke arah bukit, sehingga mata dan mulut Juyeon terbuka dengan lebarnya. Dalam hatinya Juyeon bilang, woi, apa yang dia coba lakukan? Apa dia udah gila? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Sword Emperor hanya di channel Manhwa Park dan stay update.